Termasuk kalau ada majlis seperti ini Bapak Ibu, ada majlis ilmu, kemudian kita mau sholat qabliyah atau sholat yang lain, sebaiknya segera belajar dibanding sholat sunnah. Kenapa? Majlis ilmu ini dia lebih afdal daripada majlis sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu bisa kita dapat dengan nanti diqadha dengan sholat sunnah yang lain. Tapi majlis ilmu ini begitu berlalu, dia belum bisa diulang lagi. Seperti kita, pembahasan kan lanjut terus kan? Pembahasan sekarang, besok nggak diulang, nggak dapat. Maka sholat sunnah kadang-kadang dia dikalahkan untuk majlis ilmu dibanding sholat sunnah. Afdaliyahnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam kajian fikih membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib Imam Abi Syuja', yang dalam pekan yang lalu kita sudah membahas sunnah ketika hari Jumat, mendengarkan khutbah Jumat dan terkait dengan hari Jumat. Malam ini insyaallah kita akan masuk pembahasan tentang salat istisqa. Mohon maaf. Betul ya? Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Mohon maaf, terlangkau. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dua salat yang kita lakukan dalam setahun hanya sekali masing-masing. Kenapa dibahas Idul Fitri dan Idul Adha setelah salat Jumat? Karena banyak kesamaan antara tata cara, hakam hukum, pelaksanaan salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha. Silakan buka di halaman 44 terjemahan seperti ini. Faslun wa salatul idaini sunnatun muakkadatun. Salat Id adalah ibadah yang termasuk kategori sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, diperhatikan, yang diharapkan oleh syariat kita upayakan mengerjakannya. Wahia rak'atani. Salat Id ini pelaksanaannya 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Rakaat pertama takbir 7 kali. Tapi takbir ini tidak termasuk takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati khamsan. Pada rakaat kedua 5 kali takbir siwa takbiratil qiyam. Tidak termasuk takbir kita dari sujud menuju berdiri. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini. Setelah salat 2 rakaat, khatib khutbah dengan 2 khutbah. Yukabbiru fil ula tis'a. Pada 2 takbir, 2 khutbah tadi, khutbah pertama takbir 7 kali. 9 kali. Wa fi tsaniyati sab'a. Pada khutbah kedua takbir 7 kali. Takbir pada khutbah pertama 9, pada khutbah kedua 7 kali. Wa yukabbiru min ghurubish syamsi min lailatil 'idi ila ay yadkhulal imamu fis shalah. Dan takbiran Allahu Akbar, takbiran itu kita mulai sejak tenggelam matahari hari terakhir Ramadan sampai imam memulai salat Idul Fitri. Wa fil adha, dan ketika Idul Adha takbiran itu berlanjut khalfa salawatil mafrudati. Setiap selesai kita salat fardu yang 5, min subhi yaumi Arafah, sejak subuh hari Arafah, ilal asri, sampai asar,
min akhiri ayyamit tasyrik, sampai asar hari terakhir hari tasyrik yang jumlahnya 3 hari setelah Idul Adha. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini tentang hari salat hari raya. Salat hari raya. Ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri ini artinya hari raya makan-makan, senang-senang. Fitri ini tadinya kita puasa, berbuka. Kan ketika kita buka puasa bahasa Arabnya iftar kan? Sehingga kadang Bapak Ibu dengar acara iftar jama'i. Ada yang kita sediakan untuk iftar. Apa arti iftar? Berbuka. Berbuka itu makan-makan. Maka Idul Fitri, Id hari raya, Fitri makan-makan. Idul Adha hari raya yang ketika itu ada udhiyah, kurban. Makanya Adha. Idul Adha hari raya ada kurban, hari raya ada makan-makan. Pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal, 10 Zulhijjah pelaksanaan Idul Adha. Ini sudah ditetapkan syariat, enggak bisa kita ganti. Perbedaan kita terjadi pada penentuan kapan 1 Syawal, kapan 10 Zulhijjah. Jadi tanggalnya pasti setiap 10 Zulhijjah Idul Adha, 1 Syawal Idul Fitri. Perbedaan kita adalah menentukan kapan 10 Zulhijjah. Bukan apakah Idul Adha 10 Zulhijjah atau tidak, nah itu perbedaan kita. Tapi penentuan kapan 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 1 Syawal, kemudian 1 Ramadan bertepatan dengan hari apa? Bertepatan dengan tanggal Masehi berapa? Perbedaan kita di situ. Nah, kajian kita malam ini terkait 2 salat ini. Kenapa 2 salat ini dikaji setelah salat Jumat? Banyak kesamaan antara tata cara, kaifiyat, hakam hukum, sunnah dan segala macam antara Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat. Para ulama mengarang kitab itu begitu modelnya. Yang punya korelasi dekat atau yang punya hubungan berkelanjutan dan seterusnya, mereka buat dengan sistematika berurutan. Jadi bab-bab setiap kitab itu ada filosofisnya. Kenapa dibahas bab ini setelah bab itu ada penjelasannya. Ini minimal karena ada kesamaan yang banyak antara 2 bab ini. Sehingga ketika kita bahas tentang Idul Fitri, Idul Adha, dan sebelumnya sudah kita bahas salat Jumat, memori kita saat belajar tentang salat Jumat masih ada untuk merefresh, dikaji untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Karena pengetahuannya banyak di sana. Ketika di sini tinggal dipermatang saja untuk menentukan perbedaan keduanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum Idul Fitri ini salatnya dikerjakan bersama, Jumat bersama. Kemudian Idul Fitri ini ada khutbah, Idul Adha juga begitu, Jumat juga ada khutbah. Idul Fitri khutbahnya dilakukan setelah kita salat, Jumat dilakukan setelah kita melaksanakan khutbah baru salat. Ini terjadi perbedaan sedikit, tapi sama-sama ada khutbah dan berjamaah. Kemudian salat Jumat hukumnya wajib. Kalau di sini sunnah muakkadah. Artinya kita semua dianjurkan agar mengupayakan Idul Fitri, Idul Adha. Pelaksanaannya bagaimana? Disuruh oleh syariat agar dikerjakan berjamaah. Tapi dia bisa dikerjakan munfarid. Artinya sendiri-sendiri. Kalau dia nanti munfarid, nggak mungkin ada khutbah. Siapa yang mau kita khutbahi? Khutbah itu kan tujuannya ada objek ya. Kalau berjamaah ada khutbah, kalau munfarid nggak ada khutbah. Maka Idul Fitri, Idul Adha boleh kita kerjakan berjamaah, boleh sendirian.
Seperti kasus kita pandemi ini, boleh jadi di rumah cuma kita, nggak ada orang lain. Mau ke lapangan nggak boleh, mau ke masjid nggak bisa. Di rumah nggak ada yang bisa memimpin sholat. Kita sholat sendirian, boleh. Ketika bersama, berjamaah. Selama ini karena kita nggak pernah mengerjakan sendirian, sehingga Idul Fitri, Idul Adha itu atau hari raya itu kesannya kalau nggak jamaah nggak ada sholat hari raya. Betul? Secara hukum syariat dia bisa dikerjakan berjamaah, bisa dikerjakan munfarid atau sendiri-sendiri. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu diceritakan oleh para sahabat Anas bin Malik meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Rasul datang ke Madinah. Walil ansari yaumani yal'abani fihima. Orang-orang Ansar Madinah itu ada 2 hari mereka bergembira, digunakan untuk main, liburan, refreshing, berbagai hal yang sifatnya kesenangan. Faqala ma hadanil yauman. Ini yang 2 hari ini hari apa? Kok kalian gunakan untuk senang-senang? Hari raya. Untuk kalian gembira, main-main, berhiburan. Faqalu yaumani kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ini 2 hari yang dulu ketika jahiliyah kami gunakan untuk senang-senang. Dulu di jahiliyah sudah kami lakukan begini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma al-eidaini al-fitra wal adha. Kata Rasul, Allah sudah ganti untuk kalian 2 hari tadi dengan 2 hari yang lebih baik daripada keduanya. Apa 2 hari itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga sejarahnya dulu orang Arab Madinah sudah menggunakan 2 hari setahun untuk senang-senang. Mereka bergembira. Tapi bukan untuk menggunakannya dengan salat, dengan takbir, dengan zikir. Maka diganti oleh syariat, hari itu tetap hari berbahagia, tapi diisi dengan salat, diisi dengan takbir, diisi dengan zikir, diisi dengan berbagi. Maka ada zakat nanti, maka ada kurban. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 2 hari yang disenangi atau menjadi tempat kesenangan orang jahiliyah dulu diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi hukum sudah. Sekarang kita masuk waktu pelaksanaan kapan? Kapan Idul Fitri, Idul Adha kita laksanakan? Pelaksanaannya adalah setelah matahari terbit sampai masuk waktu zawal. Ini waktu pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha. Dia enggak boleh setelah zuhur. Selama waktu ini masih ada, boleh kita mulai salat Id. Barangkali karena kita melihat pagi ini dingin betul, sehingga orang enggak kuat keluar. Nanti salat Id kita mulai jam 11, boleh saja. Atau salat Id kita mulai jam 10 nanti. Karena kalau kita keluar jam sekarang, ya anggaplah kucing-kucingan dengan petugas Covid mungkin kan. Kalau jam 7, jam 8 kita laksanakan, kita dibubarkan. Biar pulang dulu petugas Covid itu semuanya, baru kita buat. Kita mulai jam 9:30. Boleh, sepanjang waktunya di waktu yang dibolehkan syariat, dia masih boleh sampai zawal. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak mesti mulainya jam 6, jam 7, jam 8. Boleh saja setiap masjid nanti memulai berdasarkan kesepakatan. Kalau kita mulai jam 7, ini jamaah kita banyak lambat. Kalau mulai jam 8, kita di luar, matahari panas betul, maka kita percepat, silahkan. Sehingga kalau nanti Masjid Nurul Fajar, Masjid Darul Aman atau Babus Salam atau masjid yang lain, beda-beda waktu mulai solatnya, enggak apa-apa. Yang penting di waktu yang diperbolehkan syariat. Jangan di luar waktu saja. Maka riwayatkan, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalliya
Diceritakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahawa ketika mereka melaksanakan salat Id bersama Nabi, itu di hari Id itu pertama sekali ketika sudah masuk hari yang baru boleh kita salat sunnah, salat Id dulu, baru mereka melaksanakan kurban atau silaturahim atau lain-lain tergantung hari raya kita. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya kalau masjid masih memadai untuk orang banyak, sebaiknya di masjid. Kita mengatur untuk satu RW di masjid, masjid memadai, sebaiknya di masjid dibanding di lapangan. Kenapa? Karena kalau di masjid dia punya banyak kelebihan. Kelebihan pertama, langkah dihitung pahala. Masuk masjid ada tahiyat. Kan enggak ada tahiyat lapangan kan? Yang ada tahiyatul masjid. Selama di masjid, kalau kita menunggu pelaksanaan solat, dihitung i'tikaf. Di lapangan enggak ada i'tikaf lapangan. I'tikaf tanah lapang, i'tikaf lapangan bola enggak ada. Maka kalau seandainya masjid masih memadai untuk mengcover solat Idul Fitri, Idul Adha, sebaiknya di masjid. Kalau tak memadai baru pindah ke lapangan. Dan di mana saja di antara dua kita kerjakan boleh. Bahkan kalau kita kerjakan di rumah-rumah kita pun boleh. Atau enggak ada lapangan, masjid enggak memadai, kita tutupnya jalan depan nih. Mulai dari jalan Subrantas sampai ke belakang, kita buat pelaksanaan salat Id. Boleh. Jadi tempat enggak dibatasi. Selama tempat itu bersih dari najis, orang sah salat, silahkan. Paham ya? Tapi kalau seandainya bisa melaksanakan di masjid, lebih afdal di masjid dibanding tempat lain. Karena minimal ini kelebihannya. Ada tahiyat, ada i'tikaf, setiap langkah kita ke masjid dihitung pahala. Tempat lain enggak begitu. Sudah itu, seruan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, enggak ada azan, enggak ada iqamah. Maka para sahabat Nabi ketika akan salat Idul Fitri, Idul Adha, mereka mengatakan as-salatu jami'ah. Sering kita dengar kalau Idul Fitri, kalau ini kan Idul Fitri, Idul Adha, kemudian malam-malam Ramadan, untuk memulai salat-salat yang disunnahkan berjamaah tapi tidak ada azan dan iqamahnya, kita dianjurkan baca as-salatu jami'ah. Bagaimana kalau ditambah rahimakumullah di belakang? Ini kalimat doa. Artinya semoga Allah merahmati kalian. Kadang kita baca athabakumullah, semoga Allah beri pahala untuk kalian. Kan pernah dengar gitu kan? Athabakumullah, rahimakumullah. Ini kalimat doa. As-salatu jami'ah ini dilakukan sahabat Rasul di masa Rasul hidup. Maka kalau ada kita buat solat sunnah berjamaah yang dia tak ada azan dan iqamah, dianjurkan mengajak orang mulai solat as-salatu jami'ah, termasuk solat janazah. Kan enggak ada azan iqamah kan? Kita mau solat janazah Allahu Akbar dulu, kan enggak ada kan? Maka ngajak orang solat as-salatu jami'ah. Kadang kita tahu as-salatu 'alal janazah. Ini seruan ini dicontohkan oleh Rasul. Jadi ini adalah seruan pengganti azan dan iqamah. Bagaimana Ustaz kalau diterjemahkan? Boleh juga. Kenapa? Orang kalau dipakai bahasa ini enggak paham. Ketika dipakai dengan terjemahan, orang ngerti sehingga perintah dilaksanakan orang dan orang bergerak untuk persiapan salat. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah masuk sini, kita masuk kaifiat salatnya lagi. Bagaimana tata cara salat kita? Salat Idul Fitri, Idul Adha sama seperti salat yang lain, jumlahnya 2 rakaat. Sunnah-sunnahnya diantaranya ditambahkan takbir pada kedua rakaat. Rakaat pertama takbirnya 7 kali. Ini tidak termasuk
takbir ihram. Takbiratul ihram. Kan kita salat tuh Allahu akbar, takbiratul ihram. Setelah itu Allahu akbar 1, Allahu akbar 2, Allahu akbar 3. Sampai ini 7, ini yang disunnahkan 7 kali tadi. Setelah 7 kali baru baca Al-Fatihah. Rakaat kedua takbirnya 5 kali selain takbir kita hendak berdiri. Nih 5. Inilah pembeda solat Idul Fitri, Idul Adha dengan solat sunnah yang lain. Yang lain enggak ada ini. Paham Bapak Ibu? Kalau Idul Fitri ada ini keduanya. Yang ini hukumnya keduanya adalah sunnah. Sehingga kalau sempat kita solat enggak pakai takbir yang 2 ini, sah solat kita. Kan mana tahu imam kita saking groginya, banyak jemaah di belakang, dia enggak takbir sama sekali ketika solat itu. Solat 2 rakaat aja. Sah solat kita? Sah. Itu bisa terjadi, banyak terjadi. Kan saking banyak kan biasa kalau solat jemaah biasa kan enggak banyak jemaah. Tapi ketika solat Idul Adha, sepanjang mata menengok orang di belakang. Apalagi di belakang tu mertua pula gitu. Mau baca itu atau ngangkat tangannya gigil. Maka dia tak baca sunnah yang ini, tetap sah solatnya. Hanya ketinggalan fadilah, keutamaan sunnah dalam solat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi paham Bapak Ibu? Kalau sempat imam kita lupa, kita jangan anggap tak sah solat kita tadi, enggak ada takbirnya. Sah, cuma ketinggalan sunnah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham ini, pelaksanaannya sama dengan salat yang lain. Dibuka dengan takbiratul ihram, kemudian sekaligus niat Allahu Akbar, niat salat Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu kita baca iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Seterusnya. Setelah itu baru masuk kepada takbir. Setelah takbir baru kita masuk kepada Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu masuk kepada Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca ayat. Ayatnya ada yang disunnahkan. Paling minimal rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Hal ataka hadithul ghashiyah. Kalau bisa ayat yang lain lebih baik lagi. Pertama dianjurkan membaca surat Qaf. Yang kedua surat Al-Qamar. Kalau tidak bisa surat Hal ataka hadithul ghashiyah. Yang kedua Sabbihisma rabbikal a'la yang pertama. Tidak bisa juga gimana? Pilih ayat atau surat dalam Al-Quran yang kita bisa. Mana saja yang bisa. Tapi kalau dianjurkan kita bisa surat Qaf dan surat Al-Qamar lebih baik. Ya. Dah. Begini tata cara solat. Rakaat kedua tinggal diganti yang 7 jadi 5. Selesai solat Idul Fitri kita. Ustaz, bagaimana kalau ada orang masbuk? Begitu dia masbuk, imam dah selesai takbiran. Apa yang dia lakukan? Dia cukup mengikut imam gerakan yang belum diikuti dari imam. Enggak perlu lagi dia susul, dia kejarkan yang sudah berlalu. Contoh saat dia datang, imam baca Al-Fatihah, dia langsung Allahu Akbar, langsung ikut imam Al-Fatihah. Enggak perlu dia takbir sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak perlu. Sunnah yang sudah berlalu dalam solat enggak dianjurkan untuk kita susul, untuk kita ulang kembali, enggak boleh. Bisa batal solat seperti itu.
Sunnah selanjutnya saja yang dikerjakan. Namun antara takbir dengan takbir yang 7 dan 5 ini dianjurkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi ini dibaca cuma sampai takbir ke-6. Di sini sampai takbir ke-4. Kenapa? Setelah takbir yang ke-7, imam dia mulai baca ayat. Tugas makmum, perhatikan imam membaca. Setelah 4 kali, imam dia setelah takbirkan, setelah 4 kali kan takbir ke-5 itu. Setelah takbir ke-5, imam dia akan baca Al-Fatihah. Tugas makmum memperhatikan bacaan imam. Sehingga yang kita baca sampai takbir ke-4 saja. Setelah takbir ke-5, kita fokus memperhatikan bacaan imam. Paham ya? Oke. Baik. Setelah kita salat melaksanakan 2 rakaat, baru dianjurkan khutbah. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha sama dengan khutbah Jumat pada umumnya. Pelaksanaan rukun, pelaksanaan sunnah sama. Tidak ada beda dengan pelaksanaan solat Jumat. Bedanya tadi satu saja. Idul Fitri, Idul Adha khutbahnya belakangan. Jumat khutbahnya di awal. Jadi selanjutnya setelah solat Id kita melaksanakan khutbah. Khutbahnya berapa banyak? 2 khutbah. Antara 2 khutbah jeda dengan duduk. Oke. Khutbah pertama dianjurkan kita membaca 9 kali takbir. Ini perbedaan sedikit. Khutbah kedua 7 kali takbir. Maka Bapak Ibu, kalau dengar khatib Jumat, tak ada baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca 9 kali, baru dia lanjutkan dengan khutbah. Anjuran sunnahnya di sini. Ya. Sudah itu, kalau khutbah Idul Fitri, anjuran pembahasannya terkait dengan zakat fitrah. Kalau khutbah Idul Adha sebaiknya membahas tentang kurban. Tema-temanya. Kalau khutbah Jumat secara umum mengajak orang untuk siap akan kematian. Lebih menyukai hidup akhirat dibanding hidup dunia. Memikirkan amal saleh yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Idul Fitri lebih khusus dianjurkan membahas tentang zakat fitrah. Idul Adha dianjurkan membahas tentang kurban. Agar orang ketika Idul Fitri dia belum melaksanakan zakat fitrah, dia segera tunaikan. Bagi orang yang belum berkurban atau sudah niat kurban, dia benar dalam pelaksanaan kurban. Maka dibahas oleh khatib dalam khutbah keduanya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum pelaksanaan khutbahnya adalah 2 khutbah. Di awal khutbah dibuka dengan tahmid, kemudian wasiat takwa, salawat kepada Nabi, kemudian baca ayat Al-Quran, kemudian doa bagi umat Islam. Sama. Dan tata caranya berdiri juga sama dengan khutbah Jumat, kecuali khatib kita tak mampu untuk berdiri. Ini sakit, ini kecelakaan atau sebab-sebab yang lain. Kemudian pembahasan takbir lagi. Takbir. Ada namanya takbir. Takbir ini takbiran yang dikerjakan di luar solat. Bukan yang takbir Allah Akbar 7 dan 9, 5 kali tadi. Tapi takbiran di luar solat. Kita buat judul takbiran aja. Idul Fitri, takbirannya dimulai dengan
setelah maghrib hari terakhir Ramadan. Sampai kapan berlakunya takbiran ini? Sebelum khatib naik mimbar. Ini cuma berlaku segitu saja, waktu singkat, enggak panjang. Sehingga setelah Idul Fitri enggak dianjurkan lagi kita takbiran. Singkat ini saja. Maghrib seperti tadi, habis kita salat maghrib sampai esok sebelum kita mulai salat. Idul Adha ini beda sedikit. Idul Adha ini ada dua pernyataan. Pertama, setelah maghrib 9 Zulhijjah. Yang kedua, setelah subuh 9 Zulhijjah. Waktu berakhirnya sama, yaitu asar 13 Zulhijjah. Jadi waktu memulainya dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan setelah subuh tanggal 9, hingga 9 itu 5 solat itu kita takbiran. Kalau yang kedua maghribnya sama dengan Idul Fitri. Paham ya? Jadi orang mulai wukuf di Arafah tanggal 9, subuhnya kita sudah takbiran. Yang kedua setelah maghribnya baru takbiran. Tapi berakhirnya sama, sepakat di waktu asar salat asar hari terakhir hari tasyrik. Sebelum maghrib berakhir salat takbiran yang dilakukan Idul Adha. Jadi ini perbedaan dua takbiran ini. Idul Fitri berakhir dengan salat Id. Kalau Idul Adha dimulainya ada dua qaul, setelah maghrib, yang kedua setelah subuh. Berakhirnya sama, tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari tenggelam. Bacaannya boleh kita baca takbiran seperti yang umum kita kenal, atau kita tambah dengan kalimat-kalimat pujian yang lain. Kan sering ditambahkan oleh orang yang baca takbiran itu. Silahkan. Kadang kita baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, Allahu Akbar la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. Redaksi-redaksi takbiran itu banyak. Maka silahkan dielaborasi yang mana satu yang akan kita baca di antara banyak bacaan takbir yang boleh dibaca. Baik, saya kira ini penjelasan pengantar. Kita lanjut dengan diskusi. Silakan Bapak Ibu. Yang bertanya silakan. Silakan Pak. Kalau tadi waktu rakaat pertama imam takbir kemudian dia lupa yang kejutaan itu, kita perlu mengingatkan enggak? Baik. Kalau seandainya imam lupa pelaksanaan sunnah, dia sudah ngerjakan 5 atau 6 nih, kita ingatkan boleh. Tapi kalau imam tetap dia tidak mengindahkan, kita mengingatkan, boleh dia lanjut dan kita tak perlu memaksa imam supaya dia harus tujuh nih. Enggak boleh begitu. Biar dia lanjut karena ini bagian daripada sunnah. Kan boleh jadi imam tadi dia tidak merasa salah kan? Hitungan dia sudah cukup, hitungan kita belum. Jangan-jangan kita pula yang salah rupanya. Kan boleh jadi kan? Keduanya ada potensi lupa kan? Tapi keduanya merasa yakin dengan yang sedang diingat saat itu. Maka mengingatkan boleh. Tapi kalau seandainya imam tetap melanjutkan, tak perlu kita paksa dia melengkapkan seperti persepsi kita. Sudah Pak? Lanjut. Kalau kita yang jadi imam, rakaat kedua baru kita ingat bahwa kita lagi sholat Idul Fitri. Apakah kita langsung boleh untuk yang pertama nggak pakai takbir 7 kali, yang kedua kita pakai takbir 5 kali? Boleh. Maka kita dapat juga sunnah yang rakaat kedua. Rakaat pertama berarti ketinggalan. Tapi enggak perlu dirapel, diqadha di rakaat kedua 12 kali, enggak perlu. Cukup yang kedua saya kerjakan, yang sebelumnya enggak. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya semua sunnah
dalam sholat, bila waktunya telah berlalu, kita nggak dianjurkan untuk menjemput. Contoh yang mudah itu kalau kita datang sholat berjamaah dengan imam, bergabungnya pada tasyahud akhir. Nanti kan kita berdiri tuh. Ketika berdiri kita nggak dianjurkan bacaan iftitah. Seperti kalau kita mulai sholat baru. Kenapa? Waktu kita memulai sholat sudah berlalu. Sebab kita kan tadi gabung dengan imam. Ketika imam tasyahud kita langsung duduk. Sunnahnya bagi kita sudah berlalu. Begitu. Maka kalau ada imam rakaat pertama nggak ingat takbir 7 kali. Rakaat kedua baru ingat. Boleh dia kerjakan yang kedua saja. Yang pertama tinggal. Baik, silakan yang lain. Mengenai takbiran itu sendiri, baik. Kan ada tradisi kita mudik. Baik. Karena di kampung itu untuk menyambut orang pulang mudik itu seminggu sebelum lebaran itu udah takbiran orang. Biasanya akan melalui kaset. Apa itu boleh? Secara umum takbiran itu nggak terlarang dia. Tapi yang disunnahkan, yang dianjurkan sebagai tanda bahwa kita sudah hari raya, itu tadi waktunya. Sehingga kalau ada orang tiap hari dia takbirannya boleh. Kan takbir itu zikir kan? Tidak terlarang. Tapi yang dianjurkan oleh syariat, nih waktunya. Paham ya? Tidak dianjurkan bukan berarti dia dilarang. Tapi dia diperbolehkan, diperkenankan. Kalau mengikut yang disuruh oleh syariat, yang dapat fadilah, yang dapat keutamaan, ikut yang ini. Gitu. Paham ya? Iya. Silakan. Kan bisa saja kan? Setiap hari selama Ramadan itu orang takbiran. Bisa saja begitu. Boleh itu. Silakan, ada lagi? Silakan. Bahasa Arab. Jadi pertanyaannya bagaimana seperti itu? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mazhab Syafi'i ada sebagian memahami bahwa khutbah Jumat itu enggak boleh diterjemahkan, harus bahasa Arab semua. Lalu kalau orang bahasa Arab semua kan enggak paham jamaah. Apalagi yang membaca itu kalau dia sekedar baca teks, sehingga dia tidak mungkin membacakan dengan cara orang Arab membaca. Dan boleh jadi yang dibaca teks itu saja. Sehingga cara membacanya tak membuat orang paham, tak menambah ilmu, tak membuat orang tersentuh. Bagaimana caranya agar orang salat Jumat ini tetap mendapatkan faedah, dapatkan nasihat, dapat peringatan? Buatlah khutbah ceramah sebelum salat Jumat. Ini juga yang dilakukan oleh ulama mazhab Hanafi. Maka kalau ketemu nanti, kalau jamaah tabligh yang mereka Hanafi, biasa begitu. Khutbah Jumatnya singkat. Tapi sebelum khutbah Jumat, dia buat pengajian itu lama. Sampai 1 jam dia. Atau lebih dari itu. Itu ketika Jumat diperkenankan begitu. Sudah? Karena memang sebagian kita ada yang saklek tidak mau kalau khutbah itu diterjemah, maunya harus bahasa Arab totalitas. Supaya ada jamaah dapat ini manfaat, dibuatlah ceramah sebelum itu. Atau kalau dibuat setelahnya juga boleh. Kan kadang kita buat kajian begitu. Khutbah Jumat, lalu setelahnya disambung dengan ada tausiah atau tanya jawab. Boleh. Silakan, ada lagi yang lain? Baik, silakan, Pak. Baik. Baik, imam ketika dia sudah baca Al-Fatihah atau lanjut ke pekerjaan solat yang lain, itu dia enggak dianjurkan lagi dia balik takbir, Pak. Lanjut aja dia. Karena kaedahnya sunnah kalau sudah lewat waktunya enggak dianjurkan untuk kita berbalik mengerjakan sunnah yang sudah berlalu. Tapi sebelum dia takbir, ini nampaknya gelagat imam ini macam-macam lupa ini. Nah, belum dia kerjakan sunnah berikutnya, kita ingatkan sehingga dia mengerjakan sunnah yang belum dikerjakan itu boleh. Tapi kalau sudah baca bismillah, dia biar aja makmum, enggak usah lagi ribut. Bismillahirrahmanirrahim.
Makmum subhanallah subhanallah, enggak perlu. Biar aja. Lanjutkan saja. Nanti rakaat kedua mudah-mudahan dia ingat. Maka di awal saya sampaikan hukumnya adalah sunnah. Takbir yang 7, takbir yang 5 itu. Ada lagi? Silakan. Cukup? Baik, kalau cukup saya tambahkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sunnah yang mesti kita buat ketika hari Id. Selain takbiran, ada sunnah yang lain yang mesti kita buat. Pertama, sunnahnya adalah bersih-bersih, yaitu mandi. Kemudian sebelum mandi itu kita bersih-bersih seperti bersih-bersih Jumat. Mulai dengan potong kuku, bersihkan bulu kemaluan, bulu di badan lah. Bulu di badan. Sudah itu gosok gigi dan lain-lain. Selesai itu kita pakai pakaian terbaik. Kalau bisa warnanya putih lebih bagus. Ya. Kalau sholatnya Idul Fitri, dianjurkan makan dulu sebelum berangkat. Karena membedakan hari sebelumnya kita puasa, hari ini tidak. Kalau Idul Adha, makannya setelah sholat. Silakan azan dulu. Betul ya? Betul Isya urusannya? Ya. Silakan azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berbahasa Muhammadin syarr. Jadi di antara sunnah yang dianjurkan saat kita Idul Fitri, Idul Adha adalah kalau Idul Fitri sebelum berangkat makan dulu. Supaya apa? Membedakan hari sebelumnya. Hari sebelumnya kita puasa setiap hari, Idul Fitri enggak puasa lagi. Idul Adha sebaiknya setelah sholat baru kita makan. Bukan puasa setengah hari, enggak. Atau puasa seperempat hari, enggak. Karena puasa itu enggak ada kecuali 1 hari. Ini untuk kita sebelum sholat. Kalau kita perut kosong, kalau kita enggak makan, enggak minum, itu kita zikir itu nikmat. Setelah sholat supaya kita segera berkurban. Sehingga begitu kita menyembelih, orang lapar kan lebih suka cepat nyembelih kan? Kan pengen segera makan dia kan? Maka sebaiknya setelah Idul Adha baru makan. Ini sunnah. Kemudian yang kelima, segera berangkat ke masjid. Dan sebaiknya ketika berangkat ini jalan pergi dan pulang beda. Supaya apa? Kalau kita berangkat dengan jalan A, pulang jalan B, otomatis orang ketemu di jalan enggak sama keduanya. Rumahnya kan enggak sama tuh. Maka ketika kita baca salam atau berjabat tangan, itu orangnya enggak sama. Sehingga lebih banyak orang yang kita jumpa, lebih banyak orang yang kita sapa, lebih banyak kita saling tahniah, mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha, berteguran dan seterusnya. Kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha sebaiknya para perempuan diikut sertakan. Baik mereka yang sedang sholat atau tidak. Kalau Jumat kan enggak dianjurkan mengajak perempuan, tapi boleh perempuan ikut. Idul Fitri juga begitu. Dan yang dibolehkan ikut itu yang sholat saja kalau sholat Jumat. Tapi Idul Fitri yang enggak sholat pun sebaiknya ikut. Supaya apa? Semuanya keluar, semuanya berbahagia, dan yang tak sholat dia mendengarkan khutbah di luar. Yang tak salat dia berkumpul di luar, dia tetap merasakan berkumpul bersama dengan jamaah lain, dan dia dengarkan semua nasihat, semua pesan-pesan khutbah dari lokasi tempat salat tapi tidak masuk dalam masjid. Kalau dia di lapangan, dia boleh saja berdekatan dengan orang salat lain, hanya saja ketika salat dia tidak melaksanakan salat. Artinya shaf itu kan dibuat pakai tali oleh kita. Dia nanti di ujung-ujung duduk, tidak ada masalah. Orang nanti solat dia enggak solat, enggak ada masalah. Kenapa? Dia berada di tempat yang boleh dia berada meskipun sedang haid. Tapi solat dia tidak boleh dalam kondisi dia haid. Paham?
Maka Idul Fitri, Idul Adha, kenapa dibuat di lapangan? Supaya perempuan bisa hadir. Kalau di masjid, perempuan enggak sholat, dia enggak bisa hadir. Yang sholat saja bisa hadir. Sehingga sebagian perempuan dia tak melaksanakan sholat Idul Fitri, tak merasakan keindahan berkumpul, berbahagia bersama di Idul Fitri. Nah, saya ingin tambahkan seperti yang disampaikan sekilas tadi. Bila kita tidak mendapatkan jamaah Idul Fitri, Idul Adha, kita berada di hari itu, kalau jadi kita pulang kampung, Pak. Kita kira orang besok lebaran di kampung, rupanya hari ini. Sehingga pas kita pulang, kita sendiri yang lebaran. Orang sudah selesai. Kan sering kita gitu, berusaha untuk pulang kampung. Harapannya, bareng-bareng di kampung, ramai-ramai ke lapangan. Rupanya salah prediksi. Atau di jalan mobil, mungkin macet, putus jalan. Sehingga orang selesai baru kita sampai. Cuma Idul Fitri itu bagi kita masih satu Syawal. Sebab kan ada perbedaan pemerintah penentuan tanggal 1 Syawal. Kita menganggap besok masih 1 Syawal. Di kampung orang menganggap hari ini 1 Syawal. Kita karena masih berada 1 Syawal dalam keyakinan kita, boleh salat Idul Fitri munfarid, buat je sendiri. Tapi tidak ada khutbah. Tapi kalau lebih dari satu orang buat khutbah boleh. Karena ada yang mendengarkan kan. Kalau sendiri yang khutbah dia, dengarkan dia juga. Paham ya? Maka kalau dia lebih satu orang, dia bisa khutbah. Dan tidak mesti Idul Fitri, Idul Adha ini jumlahnya sampai 40. Enggak. Makanya kemarin MUI kita menganjurkan, kalau kita salat Idul Adha, Idul Fitri, enggak dibuat di lapangan, buat aja di rumah masing-masing. Di rumah, saya enggak yakin setiap rumah-rumah kita isinya 40 orang. Ya kan? Kadang di rumah isinya cuma 2 orang. Ya Pak Mul ya? Biasanya isinya 4, 3, 5, sekarang 2. Yang 40 itu langka didapat. Meskipun bisa saja. Apalagi kalau di pesantren di asrama, bisa. Tapi jamaah kita enggak. Maka bila kita tidak dapat jamaah, kita buatlah sendiri. Baik dibuat di masjid atau dibuat di rumah. Ada lagi. Bagaimana Ustaz? Kalau kita datang itu, khatib lagi khutbah, kita belum salat. Apa sebaiknya kita buat? Salat atau dengarkan khutbah? Apa sebaiknya dibuat? Dengarkan khutbah. Kenapa? Khutbah enggak akan diulang khatib lagi. Salat kita masih bisa setelah selesai orang salat. Kan kita masih bisa selesai itu kan? Sebelum tadi bisa, setelah itu juga bisa. Cuma khutbah khatib enggak akan diulang oleh khatib. Kalau kita salat, kemungkinan 2. Kita dengar khutbah sambil salat. Yang kedua, salat kita enggak khusyuk sehingga khutbah enggak terdengar, salat juga enggak khusyuk. Maka kalau kita datang, khatib sedang khutbah, sebaiknya dengarkan khutbah. Selesai khutbah, kita salat sendirian lagi. Kan kalau saat khatib khutbah, kita juga salat sendirian kan? Justru kalau kita selesai khutbah, orang bisa kita ajak salat bareng kita. Saya pengen salat jamaah, bantu saya dong gitu. Bisa berdua. Tapi kalau khatib lagi khutbah, orang pengen dengar khutbah kan? Kita enggak bisa ngajak orang salat jamaah dengan kita. Jadi, kalau sedang khutbah di lapangan atau di masjid, kita masbuk, jangan paksakan salat sendirian di waktu itu. Dengarkan khutbah sampai selesai, baru setelah itu salat sendirian. Atau ajak orang berjamaah dengan kita. Termasuk kalau ada majlis seperti ini Bapak Ibu, ada majlis ilmu. Kemudian kita mau salat qabliyah atau salat yang lain, sebaiknya segera belajar dibanding salat sunnah. Kenapa? Majlis ilmu ini dia lebih afdal daripada majlis salat sunnah. Karena salat sunnah itu bisa kita dapat dengan nanti diqadha dengan salat sunnah yang lain. Tapi majlis ilmu ini begitu berlalu, dia belum bisa diulang lagi. Seperti kita, pembahasan kan lanjut terus kan? Pembahasan sekarang, besok enggak diulang. Enggak dapat. Maka salat sunnah kadang-kadang dia dikalahkan untuk majlis ilmu dibanding salat sunnah. Afdaliyahnya di situ. Baik, terima kasih sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita sambung di pekan akan datang. Pembahasan kita insyaallah tentang salat gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan, sesuai dengan waktu masing-masing insyaallah kita bahas di pertemuan akan datang. Setelah itu salat istisqa.
Salat semuanya salat sunnah berjamaah dan ada khutbah. Maka berurutan pembahasannya. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.